Kenapa ini ada pertanyaan nih ya, kenapa memulai podcast solo gitu ya, seperti ini gitu, live streaming gitu. Sebetulnya ini bukan ide baru gitu ya, bukan gagasan baru gitu. Sudah lama tertunda sebetulnya teman-teman. Sudah ada dalam benak saya gitu untuk memulai seperti ini, mungkin bertahun-tahun silam gitu. Tapi selalu ada alasan untuk menunda begitu ya. Alasannya banyak gitu ya, belum siap gitu. Kemudian takut nggak ada yang menyimak gitu, tidak ada yang memirsa gitu teman-teman. Banyak lah gitu, itu selalu membayangi gitu ya. Khawatir kalau ngomong sendiri kedengarannya aneh gitu. Tadi juga pas awal kan langsung nervous kan begitu. Kemudian ya khawatir, ini serba khawatir nih ya. Suara saya tidak enak begitu. Kemudian khawatir tidak konsisten gitu teman-teman. Jadi banyak hal lah gitu ya, banyak alasan gitu. Yang sebetulnya alasan itu nggak perlu juga gitu ya kalau kalau lemah gitu ya. Dan yang paling jujur, saya sering menunggu waktu yang sempurna begitu teman-teman. Ya banyaklah serentetan alasan itu ya yang selalu membuat rencana lama ini tertunda begitu teman-teman. Jadi dan yang paling jujur yaitu menunggu waktu yang sempurna gitu. Padahal kalau dipikir-pikir gitu ya, kalau dicermati lebih mendalam, lebih jauh gitu, waktu yang sempurna itu nyaris tidak pernah datang gitu. Ya, nunggu aja terus gitu ya. Jadi gagasan, ide ini hanya berputar di dalam kepala saya begitu. Tak pernah ini, nggak pernah benar-benar keluar gitu teman-teman. Jadi sampai akhirnya ya sadar juga kan gitu. Kalau terus-terusan nunggu siap, ya podcast ini, streaming ini nggak bakal pernah ada gitu ya teman-teman. Akhirnya ya harus memulai begitu. Nah, kenapa podcast, kenapa streaming gitu? Bukan lantaran saya suka ngobrol gitu. Bukan lantaran ya bukan ngobrol basa-basi sih gitu ya. Saya sedang mencoba untuk menghayati itu. Saya sebetulnya agak ini ya, teman-teman, agak sebentar. Ada yang harus di baterainya mau habis ini teman-teman, harus dicas dulu nih. Teman-teman, saya menggunakan webcam bawaan gitu yang ada di MacBook jadul ini gitu, dan ternyata lumayan juga ya, gambarnya cukup lah gitu, cukup jelas gitu. Jadi tidak usah, ternyata ya itu salah satunya gitu ya. Salah satu kenapa harus memulai ya karena dengan perangkat yang sederhana kita sudah bisa begitu, yang ada gitu. Nah, teman-teman punya laptop kemudian kebetulan webcamnya bisa diandalkan, ya kenapa tidak langsung menjajal gitu ya, dimulai gitu. Nah, diam-diam ini juga mendorong saya harus ngobrol gitu teman-teman, tapi ngobrol ya bukan sekadar basa-basi begitu. Ya mendorong itu mau tidak mau, walaupun saya orangnya sebetulnya agak introvert juga gitu ya, pendiam gitu teman-teman. Tapi dengan begini kan akhirnya ya terpaksa dan dipaksa untuk
ngobrol gitu. Nah ini juga salah satunya yang membuat kenapa, salah satu jawaban gitu, kenapa harus mulai podcast solo gitu ya, sendirian gitu. Boleh jadi nanti ke depan ini bisa jadi ajang untuk ngobrol soal pandangan gitu ya, ada ya pikiran gitu tentang sesuatu begitu teman-teman, tentang hidup, tentang keresahan, kegelisahan gitu ya, tentang persoalan-persoalan kecil yang sering kita pikirkan tapi jarang kita ungkapkan begitu teman-teman. Jadi hanya sekadar untuk itu. Ya, di antaranya gitu ruangan ini, wadah ini bisa dipakai untuk menyampaikan itu ya, mengungkapkan kegelisahan-kegelisahan gitu. Terus kalau saya menyimak, mencermati podcaster lain gitu yang sudah mapan gitu, rasanya dekat gitu ya, intim gitu teman-teman, lebih intim gitu. Dan mudah-mudahan ini juga menjadi salah satu jalan gitu ya untuk ke sana gitu. Walaupun tentu saja tidak gampang kan untuk bisa lentur seperti mereka gitu, tapi ya ini peluang sebetulnya untuk kita mulai gitu. Podcast itu yang maksudnya yang sedang dijajal ini, ya selain itu ya, selain diam-diam mendorong kita untuk intim gitu dengan pemirsa, perangkatnya juga sederhana, teman-teman. Jadi tidak perlu ini ya, kamera yang bagus gitu ya, yang mahal gitu. Tidak perlu sempurna gitu, teman-teman. Sebetulnya cuman suara, jeda napas gitu, dan kejujuran begitu, teman-teman. Ini juga salah satunya gitu. Nah, kalau sekarang ya visualnya bisa ditampilkan, kalau dulu sebetulnya teman-teman streaming itu ya siaran cukup suara saja kan gitu. Nah, sekarang bisa ditampilkan. Jadi kameranya sebetulnya ya yang sederhana pun nggak soal begitu teman-teman. Nah, saya merasa gitu, podcast ya ngomong sendiri soliloquy gitu, jadi bagian paling jujur gitu untuk berbicara teman-teman, untuk ngobrol gitu. Ya sembari latihan lah gitu ya, belajar gitu teman-teman. Saya bisa ngomong pelan gitu ya, lamban gitu. Bisa mikir di tengah kalimat gitu. Ini kan jujur ya, seadanya gitu teman-teman. Bisa mikir di tengah kalimat, kemudian bisa jeda sebentar gitu, tanpa harus merasa canggung gitu. Karena memang karakternya kan begitu, podcast itu gitu sebetulnya gitu. Ya memberi ruang kita untuk menjadi manusia gitu ya, yang tidak luput dari tadi awal nervous gitu. Karena ya dikira belum on gitu, ternyata sudah berjalan gitu teman-teman. Nah itu tadi ya, jadi sisi kemanusiaan kita juga terangkat gitu ya. Kita bisa lebih jujur gitu seadanya, siaran langsung, streaming begitu seperti ini. Jadi ngobrol juga bisa ya jeda kayak begitulah teman-teman. Nah kemudian banyak hal lain ya gitu. Kenapa sendirian nih podcast solo begitu? Itu kenapa nggak ngajak teman aja gitu, teman-teman. Ya itu juga dijalani sebetulnya, jadi ngajak teman untuk ngobrol gitu. Tapi kenapa ini sendirian nih?
Ya khusus di kanal personal ini ya gitu. Nah kalau di kanal lain ya bareng teman juga gitu sebetulnya. Nah tapi kenapa di sini sendirian gitu teman-teman? Kenapa nggak ngajak teman gitu? Ya sebetulnya bisa saja suatu waktu juga ngajak teman ngobrol berdua gitu. Ini penampangnya masih lebar gitu kan, bisa bisa berdua ngobrol gitu. Tapi kenapa sekarang memulai sendiri gitu kayak begitu? Ya jawaban jujurnya sebetulnya ingin mendengar suara saya sendiri juga gitu sebetulnya. Ini bagaimana nih gitu kalau podcast sendirian gitu memulai gitu ya. Nah, sekalian ini sedang mencoba untuk mengarahkan jadi mereset gitu ya si kanal ini yang sebetulnya dulu sudah mulai berjalan, sudah berkembang begitu, tetapi karena lain hal gitu jadi ditinggalkan gitu teman-teman dan sekarang mulai dirintis lagi gitu dengan live streaming seperti ini gitu ya. Dan siapa tahu bisa bisa pulih lagi gitu teman-teman. Pengen sendiri ya menjajal aja gitu. Selama ini kita juga kan sering menyimak gitu, orang-orang ngomong gitu ya di media sosial gitu. Kita sibuk mendengarkan orang lain juga kan, seperti itu teman-teman. Jadi ya pandangan orang lain kita terima, kita serap gitu. Kemudian ekspektasi orang lain juga sama begitu ya, kita ikuti gitu. Nah, sampai ya kadang lupa kita juga gitu. Saya sendiri mikir apa gitu ya, punya pandangan apa begitu, punya apakah saya tidak punya pandangan sendiri tentang suatu hal? Nah itu juga yang mendorong kenapa harus memulai nih podcast sendirian kayak gini gitu teman-teman. Ya sama sekali podcast solo ini bukan soal ya antisosial gitu teman-teman. Bukan juga karena nggak punya teman gitu. Teman banyak malah juga sering ngobrol gitu di media sosial bareng-bareng begitu teman-teman. Tapi ini soal keberanian juga kan untuk duduk sendirian gitu dan tetap mau berbicara gitu. Itu salah satunya ya gitu. Karena jujur saja ngobrol sama diri sendiri itu nggak selalu nyaman gitu. Nah ini juga sebetulnya sedang soliloquy ya, bicara sendiri, ngomong dengan sendiri gitu. Yang seringkali juga agak rikuh sebetulnya, nggak nyaman gitu. Ada keheningan di sana gitu. Ada pikiran-pikiran yang biasanya kita hindari gitu ya, untuk menjaga supaya tidak ada ketersinggungan umpama gitu ya. Tapi justru di situ saya harus merasa perlu untuk memulai begitu ya teman-teman dan momentumnya ya tahun ini mulai disambangi lagi ini kanal YouTube yang sudah lama tidak dibelai gitu ya, jablay gitu teman-teman. Jadi mulailah gitu, disambangi lagi gitu. Ya siapa tahu dengan begitu rasa takut, khawatir gitu yang tadi itu, serentetan gitu yang jadi alasan gitu, akhirnya bisa kita hadapi gitu teman-teman. Ya ketakutannya banyak kan, kekhawatiran tadi itu, yang sudah saya sampaikan gitu, di antaranya ya takut tidak ada yang memirsa gitu ya, tidak ada yang menyimak gitu. Takut atau khawatir ya cuma didengar oleh beberapa teman saja begitu ya, beberapa orang saja gitu. Banyak tuh
kalau diurai gitu, takut suara saya terdengar aneh begitu teman-teman, kemudian takut nggak punya topik, kehilangan tema begitu. Banyaklah gitu ya, kekhawatiran-kekhawatiran itu gitu. Termasuk khawatir berhenti di tengah jalan gitu, ya tidak konsisten kayak begitu ya. Tapi apa boleh buat, ya memang harus terus dimulai dan saya memandang ini sebagai proses begitu ya. Siapa tahu nanti bisa bisa ya dilanjut gitu teman-teman. Nah, kekhawatiran yang lebih besar gitu, di antaranya itu takut menyesal karena tidak pernah mulai gitu teman-teman. Itu, jadi sadar gitu, sadar itu sebetulnya yang mendorong jadi penyesalan gitu. Kenapa tidak pernah dimulai gitu. Padahal dulu peluangnya ada, ruangnya ada begitu. Tetapi ditinggalkan begitu saja begitu teman-teman. Padahal kesempatannya ada, ruangnya ada begitu untuk memulai gitu. Dan ternyata betul ada gitu ya rasa itu. Walaupun ya sekarang sudah apa ya, dari sisi boleh jadi dibilang terlambat gitu ya teman-teman. Tapi sebetulnya itu bisa diabaikan gitu. Ya kapanpun sebetulnya kita bisa mulai gitu ya. Saya sadar gitu, kalau umpama siaran ini, siniar ini cuma didengar di pemirsanya sedikit, cuman beberapa gelintir gitu. Nah, tapi kalau orang itu merasa ditemani, itu sudah cukup berarti begitu teman-teman. Nah, sederhana itu, sesederhana itu gitu. Jadi podcast ini, siniar ini bukan soal angka, bukan soal viral begitu, bukan soal terkenal, tapi ini untuk ini ya, untuk mewadahi bahwa di sana ada keberanian untuk mulai bicara begitu teman-teman. Nah, seperti sekarang ini gitu ya. Podcast ini buat siapa? Nah, itu dia. Ini positioning kan, gitu perlu juga. Ini agak gampang-gampang susah begitu ya, teman-teman. Boleh jadi bukan untuk semua orang, bukan untuk semua orang, teman-teman. Itu disadari betul gitu. Ya, podcast ini bisa saja sekadar untuk beberapa kalangan saja dan terbatas gitu. Mungkin buat orang-orang yang sering mikir terlalu banyak gitu ya teman-teman. Ya kita sama-sama kan senasib begitu. Kemudian untuk orang-orang yang merenung sebelum tidur gitu. Terus merasa sendirian di tengah keramaian begitu teman-teman. Atau yang sedang belajar mengenal diri sendiri gitu. Atau cuma ingin ditemani suara yang tidak menghakimi begitu teman-teman. Nah ini disadari begitu. Nah saya juga tidak punya ekspektasi jauh gitu ya, bahwa ini bisa menjadi jawaban gitu ya. Ini bisa jadi solusi, ya tidak bisa menjanjikan itu. Yang ditawarkan cuma ruang untuk berpikir bersama begitu bareng-bareng teman-teman. Jadi sederhana saja harapannya ke depan begitu. Semoga ya
siniar ini bisa menjadi tempat pulang gitu. Tempat saya untuk jeda sebentar, untuk berhenti sebentar gitu. Tempat untuk bernapas gitu teman-teman. Nah ini penting ya, tempat untuk bernapas. Menghela napas gitu ya. Karena itu kan tanda ada denyut di sana gitu. Nah, dan kita menyadari bahwa itu penting begitu. Dan untuk saya sendiri hanya sekadar pengingat gitu teman-teman. Pengingat dokumentasi begitu. Bahwa boleh jadi suara ini juga nanti layak untuk didengar gitu. Meski oleh diri saya sendiri atau hanya beberapa gelintir orang gitu yang kebetulan lewat dan menyimak gitu teman-teman. Kalau kita mulai sudah sampai gitu, kalau kita sudah sampai di titik ini, di bagian ini gitu, ya teman-teman yang kebetulan singgah umpamanya, terima kasih sudah bisa menemani gitu. Terima kasih mau mendengar suara orang asing yang sedang belajar jujur dengan dirinya sendiri gitu teman-teman. Nah ini pembuka ya sebetulnya. Dan kalau melalui siniar ini teman-teman merasa terhubung, boleh di follow gitu ya podcast ini, siniar ini gitu. Atau bagikan ke seseorang yang mungkin butuh ditemani begitu. Kalau artinya saya tidak sendirian sekarang karena ada teman-teman di sana gitu. Sampai sini dulu teman-teman, terima kasih. Mudah-mudahan ini menjadi titik awal yang bagus gitu. Karena saya tidak sendirian, saya bersama teman-teman begitu ya. Sampai berjumpa di siniar berikutnya. Saya pamit, salam hangat. Rahayu Bagja Waluya Laju Mulus Tinekanan Pamaksadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.